Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai materi hipertensi. Di mana dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu hipertensi, kemudian mekanisme dari hipertensi itu bagaimana, kemudian pengobatan hipertensi itu bagaimana, dan juga tentunya mekanisme obat dari hipertensi itu sendiri. Oke, buat kalian yang belum nonton di video sebelumnya, yaitu part 1, 2, 3, itu silakan kalian lihat terlebih dahulu. Karena di sana tuh kita akan membahas mengenai bab-bab masing-masing obat, mekanisme obat dari hipertensi. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Oke, jadi hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi itu kan berdasarkan dari kata hiper, artinya dia itu tinggi. Kemudian tensi itu sendiri yaitu tekanan darah atau TD, tekanan darah. Jadi tekanan darah yang tinggi itu merupakan dari hipertensi. Nah, kapan seseorang itu dapat dikatakan hipertensi? Berdasarkan PERHI atau Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, PERHI, orang itu dapat dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya itu 140/90. Yang 140 ini tekanan darah sistolik, sis. Kemudian yang 90 ini itu diastolik, tekanan darah diastolik. Diastolik. Ini lebih ya, ini lebih. Nah, apabila dia tuh berada 140 atau per 90 tekanan darahnya, maka dia tuh belum dapat dikatakan sebagai hipertensi atau dia tuh prehipertensi atau mau menjelang hipertensi kayak gitu. Oke, kemudian hipertensi sendiri dia tuh nanti dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dia itu dapat dipengaruhi oleh total peripheral resistance atau gaya yang diberikan gaya yang diberikan pada darah dalam mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian dapat dipengaruhi oleh cardiac output. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu cardiac output. Nah, di mana cardiac output itu merupakan jumlah darah yang dipompa dalam 1 menit. Jadi ini jumlah darah dalam 1 menit. Kemudian cardiac output sendiri itu nanti dapat dipengaruhi oleh dua hal, di mana yaitu stroke volume atau SV, kemudian dan dipengaruhi oleh namanya heart rate. Ini dikali. Nah, di mana stroke volume itu jumlah darah yang keluar dari jantung, itu darahnya nanti kan keluar nih di pompa nih. Itu berapa banyak sih darah yang keluar kayak gitu. Kemudian heart rate itu merupakan jumlah kali jantung itu berapa kali dalam 1 menit. Jadi heart rate itu kayak jumlah berdetaknya dalam 1 menit tuh berapa kayak gitu. Sementara stroke volume dia tuh volume darah yang keluar dari tubuh atau bukan dari tubuh, dari jantung itu berapa kayak gitu. Kemudian perkalian antara stroke volume dan juga heart rate itu menghasilkan cardiac output. Nah, apabila stroke volumenya itu meningkat, maka dia itu akan meningkatkan namanya cardiac output. Nah, cardiac output meningkat, maka tekanan darah juga akan mengalami peningkatan. Sama halnya dengan heart rate. Nah, ketika heart rate-nya itu naik atau jantung kita itu sering berdebar, maka cardiac output juga akan naik. Cardiac output naik, tekanan darah juga akan naik. Kayak gitu. Jadi itu merupakan faktor dari cardiac output. Kemudian, ada yang namanya total peripheral resistance. Nah, di mana total peripheral resistance yaitu gaya yang diberikan pada darah untuk bersirkulasi dalam pembuluh darah atau pembuluh darah yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, di mana total peripheral resistance itu nanti akan dapat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, dia itu akan dipengaruhi oleh panjangnya pembuluh darah. Nah, semakin panjang pembuluh darah, maka gayanya itu akan semakin tinggi nih atau semakin besar. Ketika pembuluh darah itu banyak, bukan banyak. Ketika pembuluh darah itu semakin panjang, maka dia itu dapat akan meningkatkan total peripheral resistance. Nah, ketika TPR ini naik, maka tekanan darah juga akan mengalami kenaikan. Kemudian, faktor yang kedua, dia itu dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan.
Nah, ketika semakin kental darah, maka semakin besar gaya yang digunakan. Ketika viskositas itu tinggi, maka dia itu akan meningkatkan total peripheran juga. Ketika total peripheral resistance ini tinggi atau semakin besar, maka tekanan darah juga akan naik. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu diameter dari pembuluh darah. Ketika diameternya itu besar, maka dia itu akan mengalami penurunan resisten. Berbeda halnya dengan kalau diameternya tuh kecil, kayak gitu. Lah, diameter kecil itu nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, kayak misal kolesterol, kayak gitu. Itu nanti akan menyebabkan pembuluh darah. Kita analogikan sederhananya seperti ini. Pernah melihat keran air kan? Nah, kayak gini. Ini kan keran air nih. Nah, ketika keran air itu dibiarkan, maka airnya itu kan mengalir biasa nih, kayak gini kan. Mengalirnya itu seperti ini. Berbeda halnya kalau kita tutup jari kita ke ujungnya. Kita tutup jari kita nih. Kita tutup nih. Misal kita tutup ya. Apa yang terjadi? Betul, dia itu akan menyembur dengan keras, kayak gitu. Semakin kita tutup, maka dia itu akan deras banget ya gitu. Dia itu mengalirnya lebih cepat. Kayak gitu. Makanya ketika diameter pembuluh darah kita itu turun, maka TPR kita itu akan mengalami kenaikan. Total peripheral resistance kita akan naik. Ketika total peripheral resistance kita naik, maka dia itu akan mengalami peningkatan tekanan darah. Kayak gitu. Jadi banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami hipertensi. Kayak gitu. Oke, kemudian dari hipertensi tadi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, dia itu dapat dipengaruhi oleh sistem sympathetic nervous system atau sistem saraf pusat. Nah, di mana sistem saraf pusat nanti ada hubungannya dengan neuron epinefrin dan juga norepinefrin. Di mana ketika norepinefrin dan epinefrin, dia itu nanti akan berikatan dengan yang namanya reseptor alfa dan juga beta. Nanti ada alfa 1 dan alfa 2 dan juga beta 1 dan juga beta 2. Nah, ketika dia itu berikatan dengan reseptornya, dia itu nanti akan dapat meningkatkan tekanan darah. Ini kemarin udah kita bahas di part pertama. Kemudian ada satu lagi yaitu dia itu atau sistem RAS atau renin angiotensin aldosterone system. Nah, di mana dia itu nanti ada hubungannya dengan renin angiotensin aldosterone system. Jadi nanti ada hubungannya dengan renin. Nah, di mana renin ini nanti dikeluarkan oleh ginjal. Ya, ginjal. Kemudian angiotensin dia tuh dikeluarkan oleh paru-paru kalau nggak salah. Ya, paru-paru. Bukan. Paru-paru atau hati ya? Hati-hati. Dia itu dikeluarkan oleh hati, di mana angiotensinogen dia itu nanti akan dirubah oleh renin, berubah menjadi angiotensin 2 atau AT2. Lah, di mana? Maaf, salah AT2. Lah, di mana AT2 ini nanti dia tuh yang berpengaruh dalam sistem hipertensi. Dia itu dapat meningkatkan tekanan darah kayak gitu. Makanya untuk golongan RAS nanti dia tuh ada obat-obatan ACI atau angiotensin converting enzyme inhibitor, kemudian ada golongan ARB, kemudian juga ada antagonis aldosteron juga kayak gitu. Kemudian ada dapat disebabkan oleh diuretik. Nah, diuretik ini dia tuh nanti ada hubungannya dengan stroke volume atau volume darah. Nah, di mana dalam ginjal ini itu kan ada yang namanya penyerapan nih, penyerapan natrium. Ya, natrium dan juga air H2O. Nah, ketika ginjal ini terlalu banyak menyerap natrium dan juga H2O, dia itu kan akan menyebabkan pembuluh darah ini semakin banyak nih. Katanya diserap terus nih, diserap. Ini kenapa dah? Diserap nih. Nah, ketika terjadi penyerapan natrium secara berlebihan, maka stroke volume atau volume darah atau FD, kita sebut aja FD ya. FD itu akan mengalami kenaikan nih. Nah, ketika naik, dia itu akan bisa menyebabkan tekanan darah semakin tinggi, gitu. Kemudian yang terakhir dia itu ada vasodilator. Nah, di mana vasodilator dia itu nanti hubungannya dengan pembuluh darah nih. Jadi di dalam pembuluh darah ini itu ada kan yang namanya smooth muscle atau apa namanya otot polos, ya otot polos.
Lah di mana di dalam otot polos, yaitu nanti ada yang namanya natrium channel nih. Nah, ketika natrium ini masuk, Na-nya masuk, maka bukan kalsium, maaf, kalsium, Ca. Ketika kalsiumnya itu masuk, maka dia itu akan menyebabkan kontraksi nih. Kontraksi dia itu akan bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas mengenai vasodilator. Untuk yang sympathetic nervous system itu ada di part 1, kemudian RHS itu di part 2, kemudian untuk diuretik itu ada di part 3. Saya udah jelasin secara rinci mengenai mekanisme obatnya itu bagaimana, kemudian efek sampingnya bagaimana, kontraindikasi bagaimana, itu udah saya bagi-bagi. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan membahas mengenai vasodilator. Kayak gitu. Oke, yang pertama itu di jantung. Oke. Nah, di jantung itu kan ada terdapat dua pembuluh darah kan. Pembuluh darah itu masuk, pembuluh darah yang masuk ke jantung, darah itu masuk ke jantung. Kemudian ada pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Untuk yang masuk, itu ada yang namanya vena. Kemudian, untuk yang keluar ke tubuh, itu arteri. Arteri. Nah, di dalam vena dan juga arteri, itu kan ada yang namanya otot polos nih. Nah, ini kan di sini nih. Nah, ada otot polos. Nah, di mana dalam otot polos ini, kalau kita zoom, itu kan nanti seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, di mana di dalam sel otot polos, dia tuh ada yang namanya natrium channel atau gerbangnya natrium untuk natrium itu masuk. Nah, ketika natrium ini masuk, di dalam sel ini dia tuh akan bisa menyebabkan kenaikan nilai action potensial atau naiknya AP. Atau biasa kita sebut yang namanya depolarisasi. Depolarisasi. Nah, ketika terjadinya depolarisasi, maka otot polos ini itu akan mengalami kontraksi. Nah, ketika kontraksi, maka si arteri dan juga vena ini itu akan mengakibatkan yang namanya vasokonstriksi dan juga venokonstriksi. Untuk venokonstriksi itu di vena, kalau vasokonstriksi dia itu di arteri. Nah, ketika vasokonstriksi itu naik, atau ya vasokonstriksi, dia itu akan mengakibatkan namanya peningkatan garis tersebut dan juga peningkatan CPR. Nah, ketika duanya ini naik, maka tekanan darah itu juga akan mengalami kenaikan, kayak gitu. Kemudian, makanya ada obat itu yang menghambat supaya natrium ini nggak masuk nih. Ini dihambat nih. Oleh siapa? Yaitu oleh CCB atau calcium channel blocker yang dihidropiridin. Jadi CCB itu ada dua, ada yang dihidropiridin dan juga non-dihidropiridin. Nah gitu. Untuk yang non-dihidropiridin nanti berbeda lagi, bukan menghambat di arterinya atau di pembuluh darahnya, itu beda lagi. Kalau yang dihidropiridin nanti dia itu akan menghambatnya di AV node atau SA node. AV node itu arterioventrikular, kemudian kalau SA node itu sinoatrial node. Nah, di mana AV node dan SA node dia itu terdapat di jantung. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Kalau kita lihat gimana ya? Nah, kayak gini. Nah, ini kan dari pembuluh darah nih. Pembuluh darah mana ya? Kita gampangnya seperti ini. Nah, pembuluh darah itu kan masuk ke jantung nih. Ini misalnya jantung nih. Misalnya jantung. Pembuluh darah itu kan masuk ke jantung nih, lewat dari vena nih. Masuk ke sini kan. Kemudian dia tuh dipompa keluar nih, menuju ke arteri kan. Ini dia tuh masuk, kemudian ini keluar. Lah, AV node dan SA node dia tuh terdapat di sini nih. Di sini itu kalau nggak salah apa ya? AV, kalau di sini itu AV, kemudian di sini itu SA atau sinoatrial. Nah, di mana sinoatrial dan juga AV ini dia itu juga memiliki yang namanya calcium channel blocker. Bukan calcium channel blocker.
Maaf, ini CA. Salah berarti. Salah. Ini CA, bukan natrium. Tipe. Di sini juga ada yang namanya kalsium channel. Atau gerbangnya kalsium. Nah, ketika dia itu masuk, dia itu juga sama. Dia itu akan mengalami peningkatan nilai elektron potensial, kemudian terjadi depolarisasi, dan juga akan mengalami kontriksi. Fase kontriksi. Nah, ketika fase kontriksi, dia itu akan juga meningkatkan namanya cardiac output, itu naik. Kemudian kalau di sini dia itu akan meningkatkan satu lagi tuh stroke volume, itu naik. Enggak sih, cuma cardiac output doang. Dia itu akan meningkatkan cardiac output. Nah, ketika cardiac output itu naik, maka tekanan darah juga akan mengalami kenaikan. Nah, untuk obatnya, aduh, nggak kelihatan lagi. Kita apa saja ya? Untuk obatnya itu ada golongan non-dihidropyridin. Untuk non-dihidropyridin, nanti dia tuh contoh obatnya itu kayak ada verapamil, kemudian deltiazem. Ya, cuma ada dua ini. Kemudian untuk yang CCB dihidropyridin, dia tuh nanti ada amlodipin, yang paling sering umum itu amlodipin, nicardipin, kemudian nifedipin, dan juga yang lain. Nifedipin. Dan juga yang lainnya. Kalau dihidropyridin itu belakangnya pin. Kalau yang non dihidropyridin dia tuh nggak jelas. Cuma ada dua sih, verapamil sama deltiazem. Kayak gitu. Itu untuk golongan CCB. Ada satu lagi, itu golongan yang namanya direct, apa ya? Lupa lagi. Nantilah. Di dalam sel ini atau smooth muscle atau sel otot polos, dia tuh juga ada yang namanya guanil cyclase atau GC. Nah, sebelum ke guanil cyclase, tubuh kita itu juga akan memproduksi yang namanya nitric oxide atau nitric oxide. Nah, di mana nitric oxide ini dia itu akan mengaktifkan atau dia itu akan menstimulasi yang namanya guanylyl cyclase. Nah, guanylyl cyclase ini itu terdapat di dalam sel, dalam pembuluh otot polos. Dia itu akan merubah GTP menjadi GGMP. Nah, di mana GTP ini itu merupakan guanosin trifosfat akan dirubah menjadi siklik guanosin monofosfat. Nah, siklik GGMP ini dia itu akan juga merubah protein. Nah, di mana proteinnya itu merupakan protein miosin. Nah, miosinnya itu dirubah dari miosin P4. Ini kurang ini guys. Miosin P4 fosfat dirubah menjadi miosin. Nah, miosin inilah dia itu dapat menyebabkan yang namanya vasodilatasi. Jadi, ketika vasodilatasi, maka cardiac output itu akan turun, kemudian dia itu akan mengalami penurunan TPR. Ketika cardiac output ini turun dan juga TPR ini turun, maka tekanan darah juga akan mengalami penurunan. Nah, siapa yang dapat menstimulasi ini? Yang pertama, dia tuh dapat distimulasi oleh golongan nitrat atau nitrit. Nah, untuk golongan nitrat itu ada beberapa kayak nitroprusside, kemudian ISDN, kemudian nitrogliserin. Dia tuh akan serupa dengan si nitric oxide ini atau nitric oxide. Lah, di mana ketika nitric oxide ini diproduksi nih terlalu banyak, maka si GC ini dia tuh akan terstimulasi secara banyak nih. Dia dapat merubah guanosin trifosfat berubah menjadi GCMP. Nah, ketika GCMP dia itu akan menstimulasi yang namanya miosin. Ketika miosin ini ada banyak, maka dia itu akan menjadikan vasodilatasi, yaitu penurunan cardiac output dan juga penurunan TPR. Sehingga tekanan darah ini juga akan mengalami turun. Oke, ada satu lagi obat, yaitu direct vasodilator. Untuk direct vasodilator itu contohnya apa ya? Lupa lagi.
Ya, contohnya tuh hidralazin. Hidralazin sama minoxidil kalau nggak salah. Nanti kita akan bahas kok. Hidralazin. Untuk hidralazin, dia itu mekanismenya itu tidak diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa yang bilang dia itu dapat menstimulasi si GC ini supaya si GC ini itu semakin banyak kayak gitu. Nah, tetapi yang pasti direct vasodilator itu merupakan mekanisme kerjanya itu di dalam sel. Jadi dia itu langsung menyebabkan vasodilatasi di sel otot polos ini, maupun di vena maupun di arteri. Kayak gitu. Nah, ketika vasodilatasi, maka tekanan darah juga akan mengalami penurunan kayak gitu. Untuk mekanisme secara pastinya bagaimana itu kurang tahu juga. Tetapi ada yang bilang dia itu akan menstimulasi si GC ini nih, atau si guanylyl cyclase. Nah, si GC ini ketika distimulasi, ya kayak gitu, dia itu akan menyebabkan guanosine trifosfat ini berubah menjadi CCMP, dan CCMP ini akan menstimulasi yang namanya myosin untuk vasodilatasi. Kayak gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan sedikit. Kita akan membahas mengenai CCB golongan dihidropiridin. Untuk contoh obatnya itu kayak ada amlodipin, nifedipin, nicardipin, nimodipin, dan juga nisoldipin. Yang pasti itu belakangnya dipin. Ya, namanya aja dihidropiridin. Ya, pasti belakangnya dipin, kayak gitu. Nah, untuk mekanisme aksinya, dia tuh menghambat saluran kalsium nih. Ya, kalsium. Maaf, tadi tuh tipe natrium. Tapi yang benar tuh kalsium, yaitu tipe L yang terdapat di dalam pembuluh arteri. Ini harusnya arteri atau vena. Enggak sih, lebih arteri. Kalau di vena tuh dia tuh CCB golongan dihidropiridin, dia tuh hanya sedikit menstimulasi di vena, tapi dia tuh banyak di arteri. Nah, ketika dia tuh menstimulasi atau menghambat saluran kalsium, dia tuh akan menurunkan kontraksi otot polos. Ketika penurunan kontraksi otot polos, maka dia tuh akan mengurangi tekanan darah. Oke, untuk efek samping yang paling sering dia tuh edema. Nah, ini kan tadi gimana ya? Tadi kan gini kan, ini ada gerbang channelnya, kemudian di sini itu ada kalium nih. Kan nih. Nah, ketika dihambat, maka kalium di sini kan nggak bisa masuk nih. Nah, ketika nggak bisa masuk, maka dia itu akan tetap di pembuluh darah kan. Nah, ketika di dalam pembuluh darah, dia itu akan mengalami penumpukan nih. Nah, penumpukan. Nah, penumpukan tersebut dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya edema. Kayak gitu. Kemudian, efek samping lain, dia itu akan bisa menyebabkan takikardi. Ini kurang... kalau takikardi kan denyut jantungnya kan semakin tinggi kan. Nah, kalau tekanan jantung tinggi kan harusnya dia kan mengalami hipertensi kan. Nanti kayaknya saya cross check lagi kenapa bisa menyebabkan takikardi, tapi yang paling pasti si CCB golongan dihidropiridin dia tuh bisa menyebabkan yang namanya edema atau pembengkakan di kaki. Jadi kakinya tuh bengkak kayak gitu. Kemudian dia tuh juga dapat menyebabkan infark miokard. Nah, untuk informasi tambahan, dia itu merupakan inhibitor enzim. Jadi ketika apa ya? Hai, ini ada contohnya. Tidak boleh diminum bersamaan dengan simvastatin. Nah, misal nih, amlodipin nih, amlo. Dengan simvas, si amlo ini, dia tuh akan bisa meningkatkan kadar simvastatin dalam darah. Ini yang dinamakan inhibitor enzim. Jadi, dia tuh menghambat si enzim dalam hati supaya tidak bisa dimetabolisme. Ketika simvastatin ini tidak dapat dimetabolisme atau dinonaktifkan, maka dia itu kan akan tetap nih di dalam pembuluh darah nih. Ketika tetap di dalam pembuluh darah secara terus-menerus, maka kadar dari simvastatin dia itu akan mengalami kenaikan atau dia itu tidak dapat turun nih. Nah, ketika simvastatin itu tinggi dosisnya, dia itu akan bisa menyebabkan yang namanya rhabdomyolysis. Kayak gitu. Kemudian untuk informasi tambahan lagi, nifedipin itu juga dapat diberikan untuk hipertensi pada ibu hamil untuk yang preeklam. Jadi dia itu diberikan untuk ibu hamil yang mengalami hipertensi preeklam.
preeklam. Ya, walaupun tidak hanya nifedipin, tetapi ada juga labetalol dan juga metildopa yang digunakan untuk preeklam pada ibu hamil. Ya, walaupun labetalol itu belum ada di Indonesia. Kemudian, nicardipin, mana ya? Nicardipin ini, dia itu digunakan untuk hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi. Ya, ketika seseorang itu tekanan darahnya itu sangat tinggi sekali, kayak misal 200 atau 200 lebih kayak gitu. Itu diberikan nicardipin. Kenapa diberikan nicardipin? Karena onsetnya tuh yang lumayan cepat kayak gitu. Dia tuh bisa 5 sampai 15 menit itu sudah bisa memberikan efek terapi. Makanya dia tuh diberikan untuk keadaan di mana hipertensi emergensi atau tekanan darahnya itu sangat tinggi banget kayak gitu. Selain itu, si nicardipin ini itu juga dapat diberikan untuk preeklam yang sangat berat atau preek berat. Kalau yang nifedipin dia tuh hanya preeklam yang ringan, berbeda halnya dengan nicardipin kayak gitu. Oke, untuk golongan berikutnya yaitu ada golongan CCB non-dihidropiridin. Nah, untuk contoh obatnya itu cuma ada dua, yaitu verapamil dan juga diltiazem. Nah, untuk mekanisme aksinya, dia itu menghambat masuknya kalsium pada sio atrial atau SA dan juga atrioventrikular yang terdapat di dalam jantung. Nah, ketika dia tuh dihambat nih masuknya kalsium nih, dia itu juga akan menurunkan kontraktilitas dan juga dia itu akan menurunkan tekanan darah. Nah, untuk efek sampingnya, dia itu akan mengalami efek bradykardia atau denyut jantungnya itu semakin lemah kayak gitu. Ketika denyut jantungnya lemah, maka dia tuh nggak akan dia itu akan menurunkan kardia output dan juga dapat mengurangi tekanan darah kayak gitu. Untuk efek samping yang lain, si golongan CCB non-dihidropiridin dia tuh juga dapat bisa menyebabkan konstipasi dan juga gingival hyperplasia. Gingival hyperplasia itu kayak apa? Sariawan. Ya, sariawan. Kalau nggak salah lah ya. Ya, kalau nggak salah sariawan. Kemudian, dia tuh kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung. Jadi ketika ada gagal jantung, dia tuh tidak boleh diberikan CCB golongan non-dihidropiridin. Kemudian tekanan darah diastolik kurang dari 90 mm merkuri, dia itu juga tidak dapat diberikan golongan non-dihidropiridin. Nah, untuk informasi tambahan, golongan non-dihidropiridin dia tuh bisa digunakan untuk penyakit jantung iskemik itu dengan golongan beta blocker. Jadi dia tuh dapat digunakan untuk hipertensi dengan penyakit jantung iskemik gitu. Untuk informasi lain, untuk diltiazem itu juga bisa diberikan untuk hipertensi emergensi atau kita sebut aja HE lah ya. Dimana onset kerjanya dia tuh hanya berkisar 5 menit. Berbeda halnya dengan nicardipin tadi. Dimana nicardipin dia tuh 5 sampai 15 menit. Tetapi dia tuh tidak dijadikan sebagai patokan nih. Dia tuh dijadikan sebagai alternatif aja. Alternatif. Yang utama dia tuh diberikan nicardipin. Ketika nicardipin itu tidak dapat menurunkan, maka dia tuh dapat diberikan diltiazem. Kayak gitu. Kemudian, untuk golongan nitrodilator atau golongan nitrat, itu ada beberapa obat nih. Kayak misal nitroprusside, kemudian nitrogliserin, dan juga ISDN. Nah, untuk mekanisme aksinya, dia itu merupakan nitrik oksida atau nitrik oxide, atau oksida nitrat nih, yang NO tadi nih, NO. Nah, ketika NO ini banyak nih, dia itu dapat mengaktifkan enzim guanylin cyclase atau GC. Nah, ketika si guanyl cyclase ini naik, maka dia itu akan menyebabkan vasodilatasi. Ketika vasodilatasi, dia itu dapat menekan tekanan darah. Nah, untuk efek samping dari golongan nitrat, yaitu dia itu dapat menyebabkan hipertensi ortostatik atau dia tuh bisa menurunkan tekanan darah secara konstan. Bukan konstan. Secara apa namanya? Lupa lagi. Kayak gini. Secara langsung kayak gitu.
dia tuh dapat menyebabkan penurunan hipertensi secara tiba-tiba kayak gitu. Makanya dia tuh dapat menyebabkan hipertensi ortostatik. Untuk kontraindikasinya yaitu untuk hipersensitivitas aja atau alergi pada golongan nitrat. Kemudian untuk informasi tambahan, dia tuh tidak boleh diberikan bersamaan dengan golongan PDE5 inhibitor kayak misal sildenafil, kemudian vardenafil dan juga tadalafil. Nah, di mana golongan PDE5 inhibitor dia tuh juga dapat bisa menyebabkan hipertensi ortostatik. Nah, ketika dia tuh dikombinasi nih hipertensi ortostatik dengan hipertensi ortostatik, dia tuh ditakutkannya setelah minum dia tuh tiba-tiba pingsan atau kehilangan kesadaran kayak gitu. Makanya dia tuh tidak boleh dikombinasi dengan PDE5 inhibitor. Nah, kemudian untuk yang lainnya, untuk informasi tambahan yang lainnya, golongan nitroprurside, nitrogliserin, ISDN, dia tuh juga dapat meredakan nyeri dada pada anginan nih. Untuk kalian yang PKPA di rumah sakit atau di apotek, itu pasti sering nih diresepin ISDN untuk pasien-pasien dengan nyeri dada atau angina kayak gitu. Ya, karena dia tuh dapat meredakan nyeri nih pada angina. Kemudian selain itu, profilaksis akut angina pectoralis akibat penyakit arteri koroner. Jadi dia tuh dapat dijadikan sebagai profilaksis. Jadi kayak ya supaya mencegah aja kayak gitu, supaya anginanya tuh nggak jadi akut kayak gitu. Nah, untuk satu lagi, golongan nitrogliserin, dia tuh juga dapat digunakan untuk hipertensi emergency. Karena dia tuh memiliki onset yang lebih cepat daripada diltiazem dan juga nicardipin, di mana onset kerjanya itu 1 sampai 5 menit. Ini bahkan lebih cepat nih daripada diltiazem yang tadi. Oke, untuk yang terakhir yaitu direct vasodilator. Untuk direct vasodilator dia tuh hanya ada 2 yang saya bahas. Entah ada banyak atau enggak, kurang tahu. Di mana untuk obatnya itu ada golongan hidralazin dan juga minoxidil. Untuk mekanisme aksinya dia tuh tidak diketahui secara pasti nih. Dia tuh nggak secara pasti. Tetapi dapat menurunkan tekanan darah secara langsung pada otot polos arteri atau dia tuh dapat apa namanya? Kayak tadi loh. Hipotesisnya dia tuh dapat menstimulasi si GC tadi. Ya, supaya GC itu bisa menyampaikan vasodilatasi. Ketika vasodilatasi, maka dia itu akan menurunkan tekanan darah. Nah, untuk efek samping yang paling sering yaitu dia tuh bisa menyebabkan yang namanya leukoplakia syndrome atau sindrom seperti lupus, kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya hipertrikosis atau pertumbuhan rambut pada area wajah. Nah, ketika direct vasodilator ini nggak diminum lagi, maka hipertrikosis ini itu juga dia itu nggak akan aktif lagi nih, atau dia tuh tidak akan mengalami efek samping lagi nih. Nah, efek sampingnya dia tuh ketika minum aja. Kalau diberhentikan, maka efek sampingnya juga ikut berhenti, kayak gitu. Untuk kontraindikasinya, dia tuh kontraindikasi pada coronary artery disease. Kemudian, untuk informasi tambahan, golongan direct vasodilator, dia tuh dihindari untuk ibu hamil. Nah, kenapa dihindari? Karena dalam informasi yang saya dapat dari internet atau dari jurnal, si direct vasodilator dia tuh belum dilakukan penelitian mengenai apakah dia tuh diekskresikan melalui ASI atau enggak, kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, karena ketidakpastian ekskresi oleh ASI atau enggak, ya makanya dia tuh dihindari untuk ibu hamil, bukan ibu hamil, untuk ibu menyusui, kayak gitu. Kemudian si direct vasodilator dia tuh juga dapat diberikan, yang terutama di hidralazin ini, dia tuh diberikan untuk hipertensi pada ibu hamil. Hipertensi ibu hamil apabila si regimen-regimen yang tadi kayak misal nifedipin, labetalol dan juga apa satu lagi tadi ya?
di Filipina labetalol sama metildopa itu tidak dapat menurunkan tekanan darah pada ibu hamil. Itu baru dikasihkan hidralazin, atau hidralazin ini itu sebagai alternatif aja nih. Kalau misal yang lini pertama tadi itu tidak mempan, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video berikutnya mungkin kita bahas nih mengenai kasus-kasus tertentu. Ya, hipertensi pada kasus-kasus tertentu tuh diberikan obat apa, kayak gitu. Jadi ditunggu aja, oke. Kita cukupkan untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.